Dodit. Jelek banget nih, bentar. Dah. Selamat datang di Komika Afterlife. Komedi Rantau. Di sebuah acara aneh. Gak dong, aku masuk surga karena aku cinta sama... Lantas apa rahasia Kopral Subagio bisa seperti itu? Anda ngomong gitu. Saya juga ular, belajar dari ular, kobra. Karena kalau misalnya mati, mobilnya mau dijual katanya. Dulunya tuh berarti Ya, banyak airnya. Air apa? kelapa. Bener. Biasanya kalau tukang kelapa Ditepok. Apa kabar Dodit? Baik, Mas Panji. Gua sama Dodit nih hari ini ketemu karena kami satu kerjaan bareng. Anda diterbangkan dari Surabaya. Iya, betul. Banyak duit nih perusahaan. Hah? Untuk nerbangin, saking pengennya ada lu, mereka nerbangin lu ke sini. Gak mungkin talent lain sibuk. Dodit adalah seorang stand up comedian yang mengaku dia adalah stand up comedian sertijab. Ya, ngisinya acara-acara sertijab. Serah terima jabatan. Ya. Soalnya formal banget, jadi kita bisa konsen, nggak ada yang nyeletuk gitu. Oh, iya benar Iya juga ya. dong. Iya. Woi, gitu Iya, kan iya. nggak Biasanya ada. kalau acara santai penonton suka rada merasa ingin terlibat. Woi, perutnya tuh, gitu. Aduh, ganggu banget. Ganggu. Kalau sertijab kan semuanya tenang gitu, asik. Apakah kalau semakin kaku penontonnya, elunya juga semakin mudah untuk bikin mereka pecah gitu karena kaku banget gitu? Enggak. Enggak juga? Jadi kalau nggak cair ya memang acaranya kaku. Jadi nggak ada perasaan bersalah. Ya, ya. Sertijab ya, lucu banget. Serah terima jabatan tuh kaku banget ya. Itu Iya, pasti formal banget. Iya, formal banget. Makin formal makin suka. Makin suka. Iya. Soalnya kalau semakin tidak lucu, semakin tidak ada beban. Iya, soalnya penontonnya kaku Iyalah, gitu ngomongnya. kan Ya. formal banget, kita Iya. nggak boleh bercanda terlalu lepas. Iya, bener. Ini kan protokol. Iya. Tapi kan Dodit mana mungkin tidak pecah kan? Aduh, sering kadang. Masa? Gue inget terakhir kali kami ketemu dalam konteks stand up adalah Dodit ngebuka gue di Hiduplah Indonesia Maya Surabaya. Itu Dodit yang WhatsApp gue, Mas Panji, ada stand up di Surabaya, aku mau jadi opener dong. Aneh banget kata gue. Apa itu kenapa waktu itu ya? Emang lu pengen aja ya Pengen gitu? banget, soalnya kan saya tuh belum pernah jadi openernya Mas Panji. Iya nggak sih? Iya, betul. Betul. Terus apa ya? Soalnya dulu itu Mas Panji tuh mentorku stand up. Jadi ada Mas Panji bikin beberapa sekali pelatihan. Oh, itu judulnya ini Airborne di itu Surabaya. pelatihan public speaking. Ya. Iya, lu murid gua salah satunya. Iya, Terus iya. ada stand up-nya dikit kan. Iya, betul, Ada betul. sesi bikin joke gitu. Iya, iya, iya. Terus kemudian aku masuk Suci kan jadi mentor yang sebenarnya. Iya, betul. Gua ngajar juga ya di situ. Iya. Tuh, makanya aduh pengen dong jadi openernya Mas Panji mumpung di Surabaya gitu. Nggak, tapi sebenarnya kelas airborne itu emang ada manfaatnya untuk lu? Ada manfaatnya? Enggak. Ya ada lah. Nggak, karena waktu itu benar-benar kelas public speaking Ya, gitu. terus Iya. kalau selesai airborne gitu kita dapat wing gitu. Iya, bener dapet pin. Udah nggak ada pasti lu ya? Wing. Ya, wing pin bentuknya. mikrofon, terus ada sayapnya gitu. Betul sekali. Itu lambang airborne. Iya, lambang airborne itu kayak lambang kompetensi kalau di militer gitu. Kita terjun payung udah Iya, dapat itu. Betul. Dan yang megang pin itu hanya yang lulus dari kelas airborne. Waktu itu Oh. punya pin itu rada ada nilainya dikit gitu Wis. ya. Iya, iya. Lemes. Tapi itu keren banget kelas public speakingnya Mas Panji itu apa ya, membantu dalam aku berkarir di stand up comedy. Ya, alhamdulillah kalau emang ada manfaatnya. Iya. Dan terima kasih juga akhirnya mau jadi opener gua di Hiduplah Indonesia Maya Surabaya. Iya, Anda itu hari apa
dalam rangka hari apa ya? Hari pahlawan atau hari kemerdekaan ya Agustus ya, 17 Agustus karena waktu itu Dodit dandan. dan pejuang. Dia pakai kayak celana pendek gitu ya? Warna pendek, warna krem gitu, Iya, sama krem. kemeja putih, Iya. pakai Sepatu sepatu boots gitu ya? boots. Iya. Kayak gerilyawan gitu Iya, maksudnya. betul. Meskipun nggak Iya. mirip. Iya, tapi terus Anda pecah. Wah, enggak. Pecah lah. Pecah sih, tapi waktu itu kenapa ya penontonnya kok nggak kurang banyak ya Mas Manji? Ya nggak sebanyak biasanya, betul. Nggak sebanyak biasanya. Terakhir Nggak tahu sebelumnya aku. kan gue di Surabaya yang nonton satu di Biala Arena. Ini waktu itu promotornya ada promotornya baru pertama kali ngerjain stand up, jadi mungkin masih ngeraba juga. Itu jadi pecahnya itu Kayaknya 200 kayaknya. kurang kerasa gitu karena penontonnya itu di sini Mungkin karena Anda mabok kali saat itu. Oh enggak, itu cuma pusing. Aduh, pusing nggak mampu. Iya, bukan mabok, kayak pusing aja. Pusing. Agak pendiam gitu. Pendiam pusing. Tapi lu sebenarnya tuh masih rutin nggak sih stand up? Terutama di Rutin. pandemi. Pandemi aku stand up-nya online. Stand up via Zoom. Kayak gimana tuh kalau lu yang ngelakuin? Aduh, kadang ditanyain, ada chat muncul gitu, mana lucunya? Duh. Terus aku jawab, ya tadi lucu, mungkin jaringan Anda nge-lag gitu. Tadi lucu sumpah, saat tadi ger-ger gitu kok. Tapi lu berani ngambil kayak gitu-gitu ya? Karena kan ada stand up comedian yang nggak mau ngambil job kayak gitu. Kalau buatku sih tantangan ya Mas Majid. Kita jadi kalau sulit-sulit kan katanya, kita kan belum nyoba. Setelah nyoba memang sangat sulit. Gue ya kalau diprobabilitasin gitu ibaratnya, dari 10 gue kayaknya pecah cuman 2 gue. Susah banget ya. Emang susah ya. Yang aku seneng kalau misalkan kalau Zoom itu mending tanya jawab deh. Ya, gue setuju. Ditanya, terus kemudian bentuknya itu kayak video call, jadi separuh-separuh. Di sini penanya, di sini kita. Ya, jadi ya. kita masih bisa ngelihat ekspresinya Ya, penanya gitu. ya, Kalau ya. enggak, waduh, muka kita sendiri. Iya, iya. Aku nggak ngerti Aneh mimiknya dia banget. ngapain. Iya, bener. Lama-lama gue berdamai, makanya gue, ya kan gue ngambil ya job seperti itu karena satu, gua harus berdamai dengan keadaan. Emang ini kerjaan kita saat ini gitu. Betul. Emang kayak gini, mau nunggu balik kayak dulu Susah. gimana gitu. Belum tentu juga. Iya, terus yang kedua, ya karena ini sumber penghasilannya. Untuk komedian-komedian yang tabungannya banyak, mungkin nggak ada keinginan untuk ngambil ya. Kayak Babe aja kemarin, gua ada job. Babe baru ngambil stand up via Zoom. Itu kemarin, bulan apa tuh? Ini sekarang bulan apa? November. Iya, November. November awal atau Oktober akhir. Dari pandemi di bulan Maret. Dia baru ngambil job stand up Zoom sekarang. Banyak banget tabungannya tuh orang ya. Ya mungkin karena Instagramnya kan kenceng banget. Betul. Babe. Terus aku mikir sih beberapa klien ngomong, kenapa sih stand up kemudian nggak ada yang mau Zoom gitu. Ya emang kayak begitu kondisinya. Iya, susah sekali. Akhirnya gue juga berdamai dengan, ya udah anggap aja gue lagi ngebadanin ditonton orang. Kayak gitu nggak? Kita kan kadang suka ngebadanin kan? Iya, iya. Ngebadanin kan bener-bener ngeluarin binya. Anggaplah lagi kayak gitu, tapi diliatin orang dari jauh gitu. Betul. Kadang-kadang kita juga ngebadanin suka ditontonin orang. Ngapain tuh? Si Panji lagi ngebadanin gitu. Ya udah kayak gitu, gue nggak berharap ada suara ketawa. Oh, saya lebih ke tulus. Penting ngomong aja. Orang dan saya belajar untuk tidak menunggu reaksi orang. Iya. Karena itu pasti sepi. Susah sekali. Pasti sepi, nggak ada yang nanggepin atau nggak ada. Iya. Jadi udah terus aja. Gue pernah stand up Zoom di depan Pak BTP. Apa itu? Pak Ahok. Oh, iya. Basuki Cahayapurnama kan sekarang pengennya disebut Pak BTP. Mhm. Gue stand up di depan Pak BTP, acaranya acara Pertamina. Oke. Iya, deg-degan gue. Waduh, apakah beliau akan ketawa? Tidak ketawa? Ketawa-ketawa respect? Iya. Atau langsung live? Atau langsung live. Tapi waktu gue nongol, mukanya kan kelihatan tuh mukanya Pak BTP di layar, mukanya maju gitu loh. Ini Panji ya gitu. Selesainya tepuk tangan. Ya, tepuk tangan respect. Iya. Respect. Langsung live group. Lu inget gak job Zoom pertama lu? Kapan tuh lu ambil? Mungkin 2 bulan yang lalu kalau nggak sebulan. Oh, masih baru ya? Baru-baru. Karena Gue langsung loh gue.
mungkin orang bisa April, Mei. berdamai dengan cepat Iya. dengan kondisi ini dan Iya. saya masih bertani waktu itu. jadi baru-baru ini saya baru ngambil dan saya coba, ternyata ya ada lucunya dan Iya. apa ya, ada miss-missnya gitu. Iya. Kayaknya kalau emang kita suka stand up ya, kayak gue kan emang suka stand up, maksud gue anyap-anyapnya aja tuh lucu buat gue. Kita harus ngelihat kondisi kayak gini, stand up via Zoom, stand up virtual itu adalah satu fase aja gitu dalam kerjaan kita. Jadi ada, kan kita semua pernah manggung di panggung aneh kan? Lu pasti pernah kan? Gue pernah manggung yang nonton cuma 3, 4, akhirnya gue turun dari panggung, narik kursi, kita ngobrol aja deh langsung, yang nonton cuma 4. Panggung-panggung aneh kan semuanya, Akbar pernah stand up di bis. Ya nggak? Mo Ada Sidik yang- pernah di pesawat. Terus Bari pernah di pertigaan komplek. Aduh. Aku pernahnya yang paling aneh di pasar malam. Outdoor dong ya? Iya, orang lalu lalang gitu. Tapi waktu belum masuk TV sih. Oh gitu? Ya, setelah masuk TV ada yang begitu, tapi mungkin karena pernah masuk TV jadi kita bisa ngumpulin orang. Orang datang gitu. Iya. Jadi ayo gitu. Iya. Nah kan kayak gitu-gitu kan banyak ya. Ya kita mesti nganggap yaudah Zoom kayak gitu aja udah. Betul. Emang panggung aneh namanya juga kerja ya. Iya. Nggak ada kondisi ideal. Tapi lu kerasanya ya, harga beda nggak stand up off air sama stand up via Zoom? Enggak. Iya ya? Enggak. Karena stand up di Zoom juga mempertaruhkan reputasi kita gitu. Sama aja. Soalnya dikatain orang nggak lucu tapi murah, ya percuma. Mending aja. Iya, mahal sekali ya. Aja mahal tapi nggak lucu mahal, ya bodo amat. Yang penting mahal. Lucu banget. Lu waktu awal ngambil stand up via Zoom, stand up virtual itu pakai semacam alat bantu nggak? Misalkan ada lu naruh orang di belakang kamera untuk ketawa gitu-gitu, atau nggak lu langsung lempeng aja gitu? Lempeng aja, Oh. ngobrol terus aduh ya ampun. Kan banyak banget tuh kotak-kotak gitu kan audiennya. Iya. Ini tak baca ini, ada Pak ini, waduh sofanya bagus ya gitu. Iya, gue juga suka gitu, gue suka gitu Terus- riffing. Terus MC-nya gini, ya Mas Dodit langsung ke materi aja. Anjing, lucu banget. Itu tadi ngapain kamu? Ya itu materi kamu. Lucu banget. Iya, kalau gua udah nitip ke, biasanya si Toro manajer gua ngasih tahu, nanti kalau pas Panji stand up dibuka ya kameranya biar Panji bisa menyapa dan itu segala macam. Itu berarti blow on aja. Atau mungkin lu yang lu bercandain bos kali, jadi Enggak. Oh enggak ya? Bos rumahnya kok jelek, kan nggak mungkin. Ya, Enggak, bos yang maksudnya nggak pakai. jelek, rumahnya standar Iya. aja gitu. Yang temboknya juga nggak putih-putih amat gitu loh. Yang plafonnya itu ada rembesan air gitu. Iya, iya. Bukan bos kalau Bukan kayak bos gitu. dong. Tapi kenapa saya disuruh lanjut? Jangan-jangan itu suami MC-nya. Iya, dia nggak suka dia disebut-sebut, nggak suka mendapatkan perhatian dari elu. Aduh, itu gila itu. Pernah Mas Panji digituin? Belum. Kalau gue digituin sih enggak. Kayaknya karena mereka udah ada ada briefing di awal ya. satu itu, terus kedua mereka juga nggak enak kali sama gue gitu. Jadi walaupun mereka ngeliat gue nggak lucu, mereka memutuskan untuk diem atau munculin foto. Orangnya hilang, munculin foto atau munculin nama doang gitu. Jadi Padahal gini Mas Panji, waktu itu mereka seneng kayak ngobrol-ngobrol gitu, lebih Iya, anget gitu. iya. Tuh iya Iya. dong Mas Dodit, ini kan ada Iya, gratis iya, gitu. iya, Itu iya, apa itu? Waduh. Iya, iya, Itu iya. pasti murah ya gitu. Iya. Mahal dong. Iya. Bercanda gitu. Ya Mas Dodit, tolong langsung ke materi. Ya ampun. Anda Tahu yang paling ganggu di stand up via Zoom itu adalah kalau misalkan di antara kotak-kotak itu ada satu kotak orangnya gini doang nih. Jadi nggak ketawa Ya dia cuma. ampun. Jadi mukanya dekat sama layar tapi diem ngeliatin kita. Kan kita kan sambil stand up ngeliat dia ya. Ini orang kenapa nggak ada ketawa-ketawa? Orang kita kalau lagi off air aja satu orang nggak ketawa suka kepikiran kan. Nah yo, itu ada yang gitu ya. Aku ada yang beraktivitas lain. Ngapain dia? Dia Ngapain? nganu sambil nanggepin gitu. Iya. Main itu loh, alat-alat olahragaan yang gini tuh loh. Oh iya. Hei Mas Dodit!
Woi, Acara apa ini? lama gak ketemu ya yang set. Itu terus. Itu nggak sepanjang lu stand up. Iya, Iya jadi Allah. Selesai Aduh, lucu stand up banget. dia langsing. Itu acara apa kok bisa kayak gitu? Kok ada orang lagi kayak begitu-begituan? Ya nggak ngerti, mungkin perusahaannya sangat apa ya? Peduli kesehatan. Sangat humble dengan karyawannya. Jadi bebas meeting, kamu boleh ngapain aja sambil gini Mas Manji. Tapi gue pernah ya. Emang kadang-kadang bukan cuma via Zoom aja. Stand up korporat juga ya berat gitu. Kadang-kadang namanya juga korporat ya. Kalau misalkan tour atau special kita sendiri, Itu mau ngapain? iya, orang mau beli tiket untuk nonton kita itu agak lebih enak karena mereka ready gitu kan, siap kan. Gue waktu itu pernah di Makassar kalau gue nggak salah, atau di mana ya gue lupa. Ada stand up itu di ini acara ini fun run, acara lari. Waduh. Jadi habis mereka lari dari subuh, jam 10 mereka masuk ke hotel, Agak masuk panas, ke Mas. Oh, iya, masuk ke Outdoor. hotel. Indoor, Indoor. masuk ke hotel, masuk ke ballroom. Tapi kan Oke. lu habis lari dari jam 6 sampai jam 9. Aduh. Masuk hotel kan tidur dong. Jadi itu disuruh kayak nonton seminar. Disuruh nonton stand up. Jadi itu ada ballroom gede banget, terus nggak ada kursi. Jadi orang pada ada yang di pojok sana lagi makan sama temennya, ada yang di sebelah, itu nyebar semuanya. Terus ada yang pas ngelihat gue stand up, mau stand up, ada Panji, terus mereka maju. Gue pikir udah gue stand up untuk orang-orang ini, nggak ada yang ketawa. Semua yang di sini nggak ada yang ketawa sama sekali. sekali, Ya ya. Allah, susah banget, capek kayaknya mereka. Ada yang tidur depan gue. Jadi yang Capek, nontonin Mas. tidur. Jadi kitanya diundang kayak nggak ada harganya gitu. Iya, ya. iya, tapi kan yang penting kan kita udah terima duit Iya, ya. nggak Ya apa-apa. udahlah. Aku yang sangat ingat itu aku stand up di nikahan Mas Manji. Aduh. Oke, lu cerita, nanti gue cerita punya gue. Kayak gimana tuh stand up Aku di ini? nikahan stand up nih. Mas Udit stand up di depan pengantinnya ya. Siap. Ini aku. Dua pengantinnya duduk di depanku. Ini kayak mau nikahin lagi, aku stand up dan penontonnya Mas Panji nyebar makan Oh, iya, semua. iya, Kan iya. cateringnya misah-misah. Iya, iya, Itu iya. outdoor dekat kolam renang dan aku disuruh stand up privat. Berdua. Ya ampun. Ketawa tapi mereka. Ketawa dong. Mungkin senyum, lebih tepatnya ke senyum-senyum ya, karena mereka konsen untuk malam pertama mungkin. Jadi agak nggak ngeh gitu aku ngomong apa tadi. Aduh, makanya gue nggak pernah. Aku Itu nggak mau. itu job. Lu ngambil job itu. Itu waktu awal-awal ya, Oh. awal-awal stand up. Jadi setelah itu aku ampun. Kalau nikah gue jangan. emang nggak pernah ngambil karena gue udah tahu, aduh pasti susah sekali stand up di kawinan. Tapi kali ini datang dari keluarga hitungannya. Mau Jadi nggak mau. iya, waktu ini keluarga banyak bantu keluarga gue. Terus anaknya waktu gue tur ke Munchen, anaknya itu jadi panitia gue. Jadi gue kenal sama nih anak nih. Terus katanya si bapaknya, Mas Panji mau stand up dong di kawinannya. Kan gue nggak enak nolaknya kan, karena ini sahabat keluarga juga. Stand up lah gue. Itu tidak ada yang merhatiin gua sama sekali. Orang lagi pada nyebar Makan. Itu yang ngantri makanan juga ngeliatin gua, nggak ngerti. Akhirnya gue cuma ngelawak untuk yang band. Karena ada band di atas. Jadi gue stand up-nya sampai nengok-nengok ke belakang gitu. Sampai ada Gamila bantuin gitu. Gamila bantuin gitu. Ketawa biar ada isinya doang aja. Ampun deh gua, aduh, nggak lucu. Jangan undang kita di nikahan. Jangan. Cuma kalau nge-MC boleh lah. Iya, kecuali kalau misalkan ada komika butuh banget uangnya ya. Ya boleh, udah. Iya, sikat aja. Namanya juga kalau di corporate gig itu prinsipnya get in and get out. Udah dateng, cabut udah. Udah kita dibayar bahwa kita nggak lucu, kita tempatin itu di resiko mereka. Kan lu udah bayar gua. Iya kan, resiko di tangan lu lah. Ya udah, kita lakuin sebaik yang kita bisa, ambil duitnya, cabut. Aduh, itu bener-bener deh. Dan ngomong-ngomong soal haha itu, gue tadi mau ngomong, Babe Cabita pertama kali ngambil job stand up yang kemarin itu, dia tuh naruh handphone, di balik handphone tuh ada temennya. Jadi setiap kali Babe stand up tuh ketawa, gitu. Ada backsound-nya. Ada gitunya. Habis itu kalau misalkan Babe ngelempar beat, terus di balik kamera ada yang ngomong, nggak gitu dong bos. Masa gitu? Bisa aja, ada gitu-gitu aja.
Lucu Itu banget. cerdas banget. Iya, Jadi itu itu dia. ngasih feedback kita. Iya, dia punya modal untuk bayar orangnya itu. Kalau di gua kan di rumah isinya cuman anak-anak gua, Sama buku-buku. sama buku-buku yang Ya, tidak pernah dibantu. saya baca, cuman saya pampang aja di situ. Tapi berarti lu masih aktif stand up ya? Karena orang ngikutin lu di YouTube, Stand up Mikirnya yang lu lama-lama. petani. Oh iya. Iya Enggak kan? dong, aku kan cuma nanam kangkung. iya. Enggak, tapi sebenarnya kehidupan lu tuh kayak gimana sih sekarang? Karena gua beneran ketemu sama Dodi itu cuma urusan ornaminsi aja. Ya, Ya, itu kan karena kita sama-sama brand ambassador. bagus. Minuman terbaik se-Indonesia, Enak banget. bahkan sedunia. Bervitamin lagi. Luar biasa. Vitamin C dan madu. Betul sekali. Vitamin C, vitamin B, dan madu. Dan madu, aku inget kok. Enak. Nah, jadi lu tuh sebenarnya hari-hari ngapain? Hari-hari Bikin konten. ya Bertani. kalau enggak ya menanam sesuatu. Aku bahkan sekarang mulai bisa stek terong. Oh, gue suka banget terong. Stek terong tuh kayak gimana maksudnya? Jadi ada tumbuhan nih udah gede. Itu ternyata terong yang besarnya segini buat sambel itu, terong sambel. Nah, itu kemudian aku diajarin petani lokal. Ini ada pohon terong nih. Ujungnya itu dipotong, ditempel dipotong semua, ditempel di sini, kasih plastik. Jadi ada terong gede. Iya. Mm-mm. Lu tuh emang seneng cocok tanam? Eh. Atau awalnya iseng aja? Iseng, karena kan sebenarnya kayak keluarga aku kan kulturnya itu kan petani juga. Jadi paling enggak aku nostalgia kayak ngelihat Zaman dulu. kakekku gitu, ibuku. Jadi makanya aku mulai ke ranah itu. Aku harus bisa nanam sesuatu lah gitu. Nah, sekarang itu penuh sama sayur-sayuran. Tapi bayar orang capek sih. Jadi kita cuma seneng panen-panennya doang. Iya. Itu lu nikmatin sendiri? Lu jadiin masakan? Iya, soalnya itu konsepnya itu kayak apa Mas Panji, yang tanpa pestisida itu apa sih? Organik gitu loh. Oh. Jadi di tanahku yang 7.000 itu, tanam itu 7.000 kita apa? meter persegi. Oh. Itu ada kolam ikan, ada Lu punya tanah 7.000 meter persegi. yang di hutan itu. Di mana? Daerah mana? Di Mojokerto. Mojokerto. Deket Surabaya juga. Ah. Tanam sayuran banyak. Jadi kalau kita di situ tinggal ngambil, ada cabai, ada Ada yang lu jual? enggak. Untuk diri sendiri? Oh ya, sama orang-orang sekitar yang Bantuin? yang bantuin nanam tadi. Wow. Jadi kita di situ udah kayak supermarket gitu, kita ngambil sendiri dan itu organik buat makan. Rumah lu di Surabaya? Rumahku Surabaya. Kebun lu namanya apa? Peternakan lu? Iya. Kebun? Iya, kebunku itu di Mojokerto. Seberapa rutin lu ke sana? Dalam 1 bulan aku paling 4 hari di sana gitu. Oh, tidur di sana? 4 hari di sana untuk apa panen biasanya? Ya panen. Di situ kan ada beberapa peliharaan kan. Jadi Apa aja piaraannya? Ini Ada. semua ada di YouTube lu ya? ada Piaraan lu apa aja? Ada kuda, ada kelandak yang tersesat gitu. Apa yang tersesat? Landak. Kenapa di Jawa Timur ada landak emang? Ada. Ada ya? Babi hutan yang tersesat. Akhirnya kita kandang-kandangin gitu. Soalnya kan kalau sama penduduk lokal Anda penjara? kandangnya. Iya, Anda memenjarai hewan itu namanya. Oh iya ya. Tapi dia kan hidup. Iya, Daripada ditangkap penduduk lokal. Dibikin piaraan, dirawat justru. Dirawat. Soalnya itu penduduk lokal kalau ada binatang liar akhirnya Dianggap hama ya, ngerusak soalnya. dikasih ke aku, tolong bayarin ini dong gitu. Oh gitu? Daripada disembelih gitu. Oh, Jadi lu penyelamat sebenarnya selamat. ya? Nah, ya udah taruh situ aja. Iya. Landak. Landak. Ada namanya nggak tuh landak? Ada tapi nggak Nggak mau usah. tak sebutin. Oke, landak. Ada landak. Kuda. Kuda Ada ini kuda. dibeli di mana? Kuda itu ceritanya aku beli, dia tuh kuda andong Oh, kuda andong. yang capek-capek kasihan itu loh. Iya. Nah itu di situ akhirnya wah, nanti tak kasih videonya. Dia di situ rumputnya banyak banget, ada tempat lari-lariannya, ada kandangnya gitu. Seneng. Dia langsung gemuk di situ. Langsung gemuk. Satu kuda. Ada 2 Ada 2. Apa jantan betina gitu atau enggak? jantan-jantan. Jantan. Homo dong. Iyo, nggak kadang dia ya saling berantem gitu biasa. Landak, babi hutan, kuda. Udah. Ada banyak beberapa gitu. Ih, luar biasa. Jadi lu sebenarnya praktis YouTuber ya?
Iya, kita Hidup dari AdSense, lumayan AdSense. lumayan. Lumayan. Buat bayar tim aja. Emang tim lu apa sih? Dodi tadi ngelihat gue ngeluarin handphone sama mikrofon beginian aja langsung bilang, "Wah, ini praktis ya." Ya. Oh, praktis banget kalau kita traveling gitu kan. Jadi timku itu ada editorku 2, meskipun AdSense-ku nggak seberapa. Ya kalau subscribernya di atas 1 juta sih keukur ya, nggak seberapanya itu berapa. Nggak ngerti. Nggak banyak deh, malu kalau disebutin. Bukan suatu kebanggaan juga. Lumayan lah. Lumayan buat Maksudnya gue sekarang berapa ya? 700.000 apa 800.000? Lumayan, bersyukur lah bersyukur. angkanya. Itu- Yang nggak bisa dipakai Anda mabok-mabokan sih. Itu kan itu yang 1 juta itu cukup menolong di masa pandemi. Betul. Iya, lumayan ada Lumayan. pemasukan. Jadi Nah. kita ada di perusahaan lain mungkin merumahkan orang, kita malah menampung sini. Waduh. Meskipun 2 orang. Ya Kan nggak apa-apa, ada- iya, lumayan mempekerjakan. loh, Mas Iya, 2 Panji. orang itu bisa aja nganggur loh. Mm-mm. Iya, lumayan sekali. Iya, Ini 2 orang ini ikut ngebantu lu waktu kemarin syuting ornamensi di rumah. bantuin. Gue tuh jadi- iri sama lu, sama Haruka, sama Radit nih ada timnya masing-masing. Gue sendirian. Hebat. Kan? Hebat Jadi apa kita- terpaksa. Ada gini Mas Panji, ada ini yang 2 ini reguler nih di rumah. Tapi kita masih ada freelance. Oh iya. Biar deadline-nya itu cepet. Iya. Berarti gini, lu sehari-hari jadi lu punya kebun, betul. Lu sebulan 4 hari di sana. Terus lu bikin konten, mungkin berpenghasilan dari konten juga lumayan. Tapi setiap hari tuh lu kegiatan lu berarti apa? Udah cuma bikin konten aja? Aku kan punya aviary buat itu burung. Jadi kandang gede yang isinya burung-burung kicau gitu. Oh ya? Kayak gini ya. Itu apa? Maksudnya orang bisa masuk, Ya, masuk situ sambil berinteraksi sama burung. bayar? Enggak, ya buat sendiri. Loh ya nggak, gue lagi nanya nih sebenarnya kerja lu apa jadinya? Lu berpenghasilan dari mana? Mengamati burung itu buat konten kan gini kalau tuh dia naik-naik Lucu banget. tuh dia nyari sarang, tempat bersarang tapi rambutku yang diambil-ambil. Namanya apa nih? Namanya siapa? Ini loh. Heru ya? Ini namanya pandan. Pandan namanya. Jadi aku banyak berinteraksi sama burung binatang-binatang. Asli ini Dodit jadi kayak ini ya. Jadi kayak Dokter Dolittle gitu ngomongnya sama hewan. Emang lu tuh senang hewan ya kali ya? Iya, gitu-gitu. Tapi berarti apa lu? Kalau kerja itu kan sebenarnya kan kebahagiaan ya, berkarya aja gitu. Tapi kalau kerjanya berarti apa? Berarti duit ornamensi lumayan. Terus udah gitu YouTube lumayan. Terus ngambil job Instagram ya, endorsean ya? Endorse gitu. Oh iya benar. Sosmed lu kuat soalnya ya. Nah, ya itu. Kalau di YouTube ada placement, ada yang bayar untuk YouTube ada? Ada. Ada juga. Ada. Oke. Ya berarti lu terutama di pandemi ketolong sama sosmed ya berarti ya. Lu kuat di sosmed. Lu di Instagram berapa ya? Kalau di YouTube kan 1 jutaan. Instagram juga 1 jutaan. Jadi ada endorsement di situ lumayan ya. YouTube selain AdSense kan juga ada endorse. Itu di Instagram juga. Jadi kita sebenarnya nggak ke Jakarta juga nggak apa-apa. Iya. Bertani aja. Tapi pengen ke Jakarta. Soalnya gini, aku lihat sosmed teman-temanku yang collab gitu kan. Iya, seru anak-anak tuh ya. banget. Ada Bintang, ada Brata, gitu-gitu ya. Jadi aku tuh Bari. kan udah temanku kan binatang terus. Aku tuh sekarang lebih akrab sama binatang daripada manusia. Kangen juga ngomong sama orang ya. Ya, jadi lama-lama aku takutnya lumutan gitu jadi Tarzan. Oh itu salah satu. Takutku kan step udah lancar nih interaksi sama binatang, takutnya lebih ketumbuhan. Iya. Serem apa ini? Iya, lama-lama ngomongnya sama tanaman ya. Jadi aduh aku pengen agak normal dah jadi biar seimbang. Ketemu sama orang malah bingung. Jadi Tarzan. Aduh lucu banget. Tapi salah satu alasannya lu pengen ke Jakarta, lu pengen apa, kayak tinggal dulu sekian waktu gitu ya? Iya, sekian waktu kita mau pengennya collab sama Panji sama anak-anak stand up sama-sama artis-artis gitu biar
YouTube kita semakin berkembang. Ya. Biar variatif juga ya. Variatif Nggak juga. ngomong sama hewan. Nih YouTube Dodit isinya hewan semua. Aku mulai lancar sama hewan, jadi aku tahu dia lapar datang ke aku. Oh ini mau buang air besar, aku tahu. Aku takutnya ini lancar binatang, habis ini lancar tumbuhan kan. Aduh. Habis itu alam gaib. Aku kan nggak mau. Makanya lu pengen mendekatkan kembali sama teman-teman lu. Manusia. Iya. Tapi sebenarnya sih teman-teman lu juga di Surabaya masih pada banyak ya. Banyak. Sebenarnya. Tapi kan mungkin kita iya gini loh, ngobrol itu harus sama orang yang satu frekuensi. Betul. Dan mungkin sama orang yang baru ya. Sama Karena kalau orang itu mulu, ya udah aja ya buntu segitu-segitu aja gitu ya. Betul. Tidak ada penambahan Wawasan ilmu, itu. wawasan atau Ya, gue bisa ngebayangin sih kalau lu ke Jakarta terus udah gitu lu begaulnya sama Bintang Emon, gue nggak kebayang apa yang akan terjadi dari pertemuan itu, konten baru kah atau kreatif baru gitu-gitu ya. Bintang Emon biar tidak terlalu frontal juga. Biar agak slow dikit gitu ya. Agak slow dikit. Tapi itu kan anak muda pemberani dia. Nanti waktu dia usia seaku mungkin kalau nyampe ya. Iya. Nanti aku mungkin dia akan wah, aku dulu berani banget, pasti dia bangga banget dengan video-video dia. Betul. Dia belum pernah hampir mati sih. Iya. Jadi masih beragasan. Kalau Dodit tuh udah pernah hampir mati loh, tapi bukan karena ucapan, tapi karena jantung ya waktu itu. Iya, jantung. Jadi sebenarnya waktu itu penyebabnya apa sih serangan jantung lu tuh? Gaya hidup. Mungkin gaya hidup, karena kan aku dulu ngerokok. Sekarang kan enggak. Dulu ngerokok, ngopinya kenceng terus Cepet banget emang stand up gemuknya lu dari waktu masuk suci, dan itu emang cepet bener itu. Jadi mungkin badannya kaget juga. Itu aku kena jantung belum gemuk loh. Aku gemuk itu setelah nggak ngerokok sama sekali. Oh gitu. Jadi seneng makan. Oh. Dulu itu makan nasi dikit gitu udah kenyang, rokoknya kenceng gitu. Dulu lambungku kecil mungkin ya, terus terbiasa makan sekarang gede. Waktu itu gue inget nggak jauh setelah lu kena serangan jantung, terus lu nggak stand up dulu karena lu megap-megap. Terus lu pertama kali balik tuh stand up fest ya, yang lu stop di tengah-tengah karena megap-megap. Itu gila itu. Iya, kalau terusin mati di atas panggung, jadi legend lu kalau mati di atas panggung lu. Percuma. Legend nggak menikmati hidup, belum sempat gemuk meninggal ya. Itu masih kurus Mas Panji. Itu masih kurus banget. Ini pipi kempot ya ampun. Waktu lu nonton kalau gua nggak salah Juru Bicara deh, gua ngajak Frimawan ke Surabaya. Yang tempatnya agak sempit tuh, agak betul. sempit, agak over capacity sih sebenarnya harus gua akuin. Gua ingat lu duduk di depan itu. Paling depan. Itu udah gemuk lu ya? Belum. Masa? Mulai gemuk. Oh, mulai gemuk. Mulai menggemuk. Ya, lu duduk paling depan terus lu kayak pakai jaket terus lu ditutupin. Ya, gue inget. Tahu nggak kenapa gue inget? Kenapa? Karena lu nggak ketawa sepanjang gue stand up. Ketawa yo. Mana ada? Gue ngeliat ke arah lu mulu. Dodit nggak ada ketawa-ketawanya nih. Kurang lucu gue di mata dewan. Enggak ya, lucu Mas Panji. Aku kan karena Mas Panji itu kan mentorku. Jadi aku tuh lebih ke belajar kalau ngeliat orang stand up. Pengennya aku datang itu bukan untuk jadi penonton yang pengen ketawa, tapi Mas Panji kayak apa ya teknik stand up-nya sekarang gitu. Mungkin nggak ada tekniknya, cuman ngelawak tok aja. Weh, Kak. Makanya aku di situ, ini keren nih kalau aku ikutin. Jadi kayak karena kita selepas kompetensi itu kan sangat buntu ya. Hampir semua teknik stand up itu kita keluarin waktu kompetisi gitu. Iya. Dan Dan dikeluarin karena harus dikeluarin ya, Harus bukan dikeluarin. karena kita pengen, emang aturannya gitu ya. mau nggak mau kan harus tuh. Jadi setelah selesai stand up tuh kita kayak nggak ngerti harus ngapain sebenarnya. Tahun berapa tuh lu selesai banget suci itu tahun berapa? 2013. 2013. Tapi traumatiknya kita bikin materi setiap hari dan keluarin teknik itu bertahun-tahun. Lama ya. Lama banget. Sampai Mas Panji akhirnya kan belum pernah kompetisi kan? nggak mampu gue selalu bilang, gue kalau mentorin Suci ataupun Suca, gue selalu bilang kalau gue ikutan audisi, maksudnya gue ikutan Suci atau Suca, gue yakin gue udah keluar di minggu keempat kayaknya, nggak kuat gue. Memang hebat ya, emang sangat. Iya. Tapi emang ada komika-komika yang emang semacam kayak emang dia mah
dilahirkan untuk berkompetisi gitu. Kayak dia cocok banget kayak Ari Kriting, Gilbas. Gilbas itu kan tipe-tipe yang nggak tahu mau bahas apa, tiba-tiba lucu aja gitu. Iya. Terus stok materialnya banyak banget. Iya ada kan kayak Oki Rengga. Oki Rengga itu salah satu yang membuat dia bisa juara 2 ya kalau nggak salah. Itu adalah karena dia ulet, dia cerdik gitu nemuin selah-selahnya. Emang ada orang yang kayak gitu, ada orang yang nggak bisa aja gitu. Ulet itu menurutku ya selain cerdas, kalau apa ya, mesin tuh endurance-nya itu panjang. Iya, Regen salah satunya. Nah, Iya. CC-nya itu mungkin gede, jadi panjang. Betul. Lintasan panjang dia Iya. masih bisa. Kalau orang tipe aku ini orang yang gampang capek, Mas Panji, Iya, nggak bisa iya, nih bikin. Udah Ya, ada stresnya. apalagi tekanannya ya, bosennya ya. Bosen. Berarti lu setelah itu praktis lu rada capek, rada trauma, mungkin nggak nulis lagi. Mulai nulis dan mulai mau ada pengen stand up-nya lagi tuh. Mungkin tahun-tahun ini selesai pandemi kita mau bikin show di Jakarta. itu pengen aku mungkin Iya, kita habis ngobrolin itu tadi ya. Iya. mungkin aku waktunya jadi komik lagi deh. Aku udah libur panjang di hutan ngobrol sama binatang. Aduh lucu banget pasti Dit. Aduh lucu banget itu spesial pasti. Jadi kami tadi sempat ngobrolin soal rencana Dodit untuk bikin spesial. Kebetulan dia emang pengen tinggal sementara waktu di Jakarta, ngerjain konten, kerjaan-kerjaan lain. Terus tapi ngobrol-ngobrol gimana kalau misalnya ada spesialnya. Dia bilang aku soalnya ngomong sama hewan mulu, kata gue aduh itu aja lucu banget ya. Iya. Jadi aku tuh ngasih makan gitu yang mereka tuh datang-datang gitu. Itu sebenarnya burung yang biasanya disangkar-sangkar itu. Itu kan ada burung murai batu tuh. Itu nggak lazim dipelihara deket sama orang gitu, nggak lazim. Tapi dia jadi mau. Jadi mau deket-deket, naik-naik gitu kan nggak lazim. Kalau semua lancar kita tunggu aja spesialnya dan mungkin ada digital downloadnya. Kita udah waktunya kerja, kita mesti udahan dulu. Makasih banyak Dodit, sehat terus ya. Mantap.